Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Sinaria Masa dari kelas D. Pada konten kali ini saya akan membahas tema Aku Cinta Kebersihan untuk meningkatkan kesadaran siswa MI Nurul Huda akan pentingnya kebersihan. Menjaga kebersihan lingkungan sama halnya dengan menciptakan lingkungan yang sehat, bebas dari kotoran seperti debu, sampah, dan bau yang tidak sedap. Dengan lingkungan yang sehat, kita tidak akan mudah terserang penyakit seperti demam berdarah, malaria, muntaber, dan lainnya. Adapun kebersihan itu meliputi kebersihan badan. Sedangkan kebersihan badan itu meliputi kebersihan badan, kebersihan diri sendiri. Seperti apa contohnya? Seperti mandi, menggosok gigi, mencuci tangan, dan pakaian yang bersih. Mencuci adalah salah satu cara menjaga kebersihan dengan menggunakan air dan sejenis sabun ataupun deterjen. Adapun cara menjaga kebersihan di sekitar rumah ataupun sekolah adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Hal pertama yang harus dilakukan adalah membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya. Kalau udah terbiasa, maka kita akan biasa membuang sampah pada tempatnya tanpa harus menunggu perintah atau hanya sekedar memenuhi peraturan yang berlaku di lingkungan sekolah. Yang kedua adalah memisahkan sampah organik dan sampah non-organik. Contoh sampah organik misalnya sisa-sisa sayuran, buah-buahan, dedaunan, dan lain-lain. Adapun contoh sampah non-organik misalnya plastik. Kenapa harus dipisahkan ya? Karena sampah organik lebih cepat terurai. Dia akan lebih cepat membusuk dibanding dengan sampah non-organik. Misalnya plastik. Plastik ini kita harus sendirikan, kemudian kita bakar. Karena kalau tidak dibakar, dia akan susah terurai. Yang ketiga adalah menyapu dan mengepel lantai secara teratur. Kenapa kita harus menyapu? Kenapa kita harus ngepel? Tujuannya adalah agar kita terhindar dari penyakit. Kuman-kuman yang menempel di lantai harus dipel biar bersih. Coba bayangkan anak-anakku sekalian, kalau misalnya kalian tidak menyapu dalam sehari saja, maka akan banyak sampah dan debu yang lengket di lantai ataupun di halaman sekolah. Dan yang keempat adalah membuang barang yang sudah tidak terpakai. Bu Guru yakin pasti di rumah kalian banyak barang-barang yang sudah tidak berguna dan tidak terpakai lagi. Kita sengaja menumpuk-numpuk, mengumpulnya di kardus, padahal barang tersebut sudah tidak bermanfaat lagi. Agar ruangan kita menjadi lebih bersih dan rapi, sebaiknya kita membuang barang-barang yang sudah tidak terpakai dan tidak berguna lagi, sehingga tidak menjadi sarang penyakit. Kenapa bisa jadi sarang penyakit? Nah, di kardus itu
akan menjadi sarangnya nyamuk. Barang-barang yang tidak berguna kemudian ditumpuk begitu saja di gudang ataupun di dalam kardus, maka akan menjadi sarang nyamuk, kecoa, ataupun tikus. Seperti sudah disebutkan sebelumnya, lingkungan bersih memiliki banyak manfaat. Apa saja manfaat lingkungan bersih? Berikut ini adalah beberapa manfaatnya. Yang pertama, membuat lingkungan menjadi enak dan nikmat dipandang. Manfaat pertama dari lingkungan yang bersih adalah membuat lingkungan tersebut menjadi lebih enak dan juga nikmat dipandang. Bayangkan saja, apa enaknya melihat lingkungan yang kotor dan juga penuh dengan sampah. Sangat tidak menarik, bukan? Maka dari itu, dengan adanya kebersihan lingkungan yang terjaga dengan baik, serta lingkungan yang selalu asri dan juga bersih, hal ini tentu saja akan menyebabkan lingkungan menjadi enak dan juga nikmat dipandang. Yang kedua, kualitas udara yang lebih baik. Manfaat kedua dari lingkungan bersih adalah meningkatkan kualitas udara yang baik. Yang ketiga, lingkungan yang jauh dari berbagai macam penyakit. Manfaat lingkungan yang bersih adalah dapat menghindarkan atau paling tidak dapat mengurangi risiko penyebaran berbagai macam penyakit. Bayangkan apabila sampah menumpuk tanpa dibersihkan, pastinya akan sangat kotor dan menimbulkan banyak sekali lalat. Lalat merupakan salah satu hewan pembawa penyakit. Ketika Anda tinggal pada lingkungan yang tidak dan juga kurang bersih, hal ini akan menyebabkan meningkatnya persebaran penyakit seperti demam, diare, disentri, penyakit pernapasan, dan juga penyakit lainnya. Yang keempat, kepuasan tersendiri bagi warga lingkungan tersebut. Lingkungan yang bersih juga memberikan kepuasan tersendiri bagi warga lingkungannya. Dengan berhasil mempertahankan kebersihan lingkungan dan juga membuat lingkungan menjadi lebih bersih, maka warga yang sudah berhasil tersebut tentunya akan merasa puas. Apalagi setelah melihat lingkungan tempat tinggal menjadi sangat bersih dan juga enak untuk dipandang. Yang kelima, kesehatan lingkungan yang terjaga dengan baik. Faktor kesehatan atau kebersihan pun pastinya akan terjaga apabila lingkungan tempat tinggal selalu dijaga kebersihannya. Hal ini selain berhubungan dengan bertambahnya risiko persebaran penyakit, juga berhubungan erat dengan kualitas hidup. Dengan higienitas dan juga kesehatan yang terjaga dengan baik, maka hampir pasti kualitas hidup dan juga kesehatan warga yang tinggal dalam lingkungan bersih tersebut pastinya akan selalu terjaga dengan sangat baik. Dan yang keenam adalah membuat lingkungan menjadi lebih sering dikunjungi oleh orang lain. Manfaat lingkungan yang bersih tersebut dapat menjadi salah satu model atau contoh dari orang lain. Dengan lingkungan yang lebih bersih, akan banyak sekali orang yang tertarik dan juga nyaman dengan lingkungan yang bersih tersebut. Hal ini tentu saja bermanfaat bagi lingkungan dan juga warga sekitarnya. Tahukah kalian, Allah dan Rasul sangat mencintai orang yang menjaga kebersihan? Sebagaimana dikatakan dalam sebuah hadis, an-nazafatu minal iman, yang artinya kebersihan itu sebagian daripada iman. Rasulullah selalu memerintahkan kepada umat Islam untuk selalu hidup bersih dan menjaga kebersihan.
Untuk itu, kita harus selalu hidup bersih, baik bersih badan, bersih pakaian, dan bersih lingkungan. Karena kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Kalau kita selalu hidup bersih dan menjaga kebersihan, berarti kita termasuk seorang muslim yang baik. Mari kita nyanyikan lagu kebersihan dengan judul Bangun Tidur. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandiku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandiku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Demikianlah konten ini saya buat. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat dan motivasi kepada masyarakat sekitar, terutama kepada siswa MI Nurul Huda Sambaliung. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.